Pernah disengat lebah? Rasanya sakit kan? Coba bayangkan kalau disengat tawon yang rasa sakitnya 7 kali sengatan lebah. Jangan salah, ada orang-orang yang sengaja menerima sengatan tawon sebagai bentuk pengobatan. Yuk kita ke Sukoharjo, Jawa Tengah untuk mencoba terapi sengat tawon. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Setelah istirahat semalam, badan kita siapkan untuk perjalanan ke Jawa Tengah, tepatnya ke Sukoharjo. Kita berangkat pagi selepas subuh dari Sleman, Yogyakarta. Lalu lintas di ring road timur Jogja masih sepi. Pagi ini merupakan hari kerja. Jangan tanyakan kalau akhir pekan atau long weekend. Jogja seakan tenggelam dalam hiruk pikuk kepadatan wisatawan. Kiri kita ini komplek Candi Prambanan. Selain area cagar budaya, lokasi ini menjadi lokasi event musik Prambanan Jazz Festival. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. Area Prambanan merupakan perbatasan antara Sleman, Yogyakarta dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Sebenarnya dari Kecamatan Cawas kita bisa menuju ke timur langsung ke Kabupaten Sukoharjo. Lebih dekat daripada lewat Solo. Tetapi karena kita akan sarapan di kota Klaten dan mampir dulu ke beberapa tempat, kita putuskan untuk ke kota Klaten lebih dulu. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Dari kota Klaten kita singgah ke Kartosuro dan ke Sukoharjonya lewat pintu tol Colomadu. Nanti keluarnya via pintu tol Karanganyar. Untuk menghindari kemacetan dan jam sibuk di kota Surakarta. Setiap manusia pasti pernah mengalami sakit, baik sakit ringan maupun yang berat. Ketika sakit, badan akan merasakan ketidaknyamanan, bahkan terus menahan rasa sakit. Saat mendapat anugerah sakit, tak selamanya harus disesali, karena terkadang dengan sakit kerap kali mendatangkan beberapa hikmah. Allah menciptakan sakit agar bisa merasakan nikmat sehat. Insya Allah, sakit dapat mensucikan dosa, menutupi kesalahan, dan mengangkat derajat. Hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Sehat dan sakit merupakan karunia Allah. Tak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Apabila mendapat anugerah sakit, kita tidak boleh berdiam diri tanpa usaha untuk sembuh. Tapi kita dituntut untuk ikhtiar semaksimal mungkin. Adapun hasilnya tetap merupakan ketentuan Allah. Ikhtiar untuk sembuh dari sakit harus disertai semangat, kesabaran, dan keyakinan untuk sehat kembali. Hal itu akan mempermudah dalam menjalani pengobatan, baik secara medis maupun alternatif. Tak lupa, harus diiringi dengan ibadah sesuai dengan kondisi serta memanjatkan doa kepada Allah. Ikhtiar tersebut sangat dianjurkan dalam membantu kesembuhan. Akhirnya kita keluar di pintu tol Karanganyar. Dari sini kita melewati Solo Baru menuju kota Kabupaten Sukoharjo.
Dari perempatan Proliman terus ke selatan ke Jalan Sukoharjo Wonogiri. Dari Masjid Agung Baitur Rahmah Sukoharjo yang megah ini, tujuan kita ke terapi Sengat Tawon tinggal 2 km lagi, tepatnya di pengobatan alternatif terapi Sengat Tawon Mas Plengeh, Dusun Kepuh, Nguter, Selogiri, Sukoharjo, Jawa Tengah. Banyak orang menganggap bahwa tawon dan lebah adalah sama. Memang sekilas keduanya memiliki bentuk yang mirip, tapi sebenarnya jika diperhatikan dengan seksama ada beberapa perbedaan mencolok. Agak sulit membedakan tawon dengan lebah, bahkan bagi para ahli sekalipun. Cara paling mudah untuk membedakannya adalah dengan melihat corak dan atribut pelengkap yang digunakannya. Tawon biasanya memiliki corak belang, kuning atau hitam di sekitar perut, sedangkan lebah memiliki warna coklat muda atau coklat kuning yang tidak mencolok. Tawon juga cenderung tidak punya atribut alias botak, tidak berbulu seperti lebah. Lebah hidup di sarang yang biasanya berisi beberapa ribu pekerja. Itu sebabnya biasanya ukuran sarang lebah lebih besar daripada sarang tawon. Dan sarang lebah memiliki banyak pintu. Tawon terkenal sangat agresif. Mereka lebih sering menyerang daripada lebah. Parahnya lagi, tawon bisa menyengat berkali-kali. Tidak seperti lebah yang hanya bisa menyengat sekali lalu mati. Pengobatan alternatif terapi Sengat Tawon Mas Plengeh telah dibuka sejak 2006. Tetapi menurut beliau, sejak ribuan tahun lalu, terapi sengatan lebah sudah dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit seperti nyeri sendi dan rematik. Terapi sengat lebah berada dalam jenis pengobatan apiterapi. Apis berarti lebah dan terapi berarti pengobatan. Apiterapi didefinisikan sebagai pengobatan yang menggunakan lebah dan produk-produk yang dihasilkan serangga tersebut. Sesuai dengan namanya, terapi sengat tawon merupakan metode pengobatan menggunakan racun lebah hidup. Beliau menyebutkan bahwa daya tahan tubuh orang berbeda-beda. Oleh karena itu, terapi tawon pada setiap orang punya cara dan penanganan yang berbeda pula. Dengan terapi yang dijalankannya, Mas Plengeh dapat membantu orang-orang sembuh dari berbagai penyakit. Sebagai contoh, untuk pengobatan penyakit darah tinggi, diabetes mellitus, masalah kolesterol, asam urat. Terapi yang dilakukan oleh Mas Plengeh biasanya dengan mendengarkan keluhan dari pasien, kemudian menganalisa penyakit yang diderita. Setelah itu melakukan pemijatan di area-area titik-titik saraf pasien tersebut untuk melemaskan otot dan bagian-bagian tubuh yang menegang karena sakit. Baru kemudian dilakukan terapi penyengatan. Terapi ini dilakukan dengan menempatkan tawon pada kulit pasien. Tawon dibiarkan untuk menginjeksi racun di beberapa bagian tubuh yang telah dipilih sesuai dengan titik-titik saraf. Menurut beliau, dalam setiap terapi, seseorang biasanya mendapat sengatan tidak lebih dari 10 kali. Untuk mengurangi risiko akibat sengatan pada pasien, sengatan tawon ini telah dilemahkan dengan cara membuang sengatan pertama. Karena pada sengatan pertama ini dapat menyebabkan
rasa sakit yang berlebihan, demam, bengkak, pusing, dan lain-lain. Setelah terapi pun, bekas sengatan akan diolesi dengan minyak dari bahan daun bidara untuk mengurangi rasa sakit pada pasien. Mas Pengeh biasanya menyarankan pasiennya agar makan terlebih dahulu, lalu istirahat. Setelah itu pasien akan menjalani sengat pembuka saraf di bagian tengkuk dan pinggang. Di bagian tubuh tersebut terdapat saraf yang paling sensitif. Jika tidak terjadi gejala alergi, pasien bisa langsung menjalani terapi sengatawan lanjutan. Bila ada reaksi alergi, pasien disarankan untuk melakukan terapi secara bertahap dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ini wajar nih tawon ya mas. Nek nyelok aku kan berwajar tawon dengan grup. Iya karena tawon kan tawon ngeten iki beda dengan lebah madu. Aku pikirku ya ini lebay. Tawon tawon biasa sih ya. Makanya keutamaannya itu satu lebah, satu tawon itu bisa untuk beberapa kali titik kan. Tapi kalau tawon gula kan enggak. Sekali mati ya. Satu titik satu lebah. Maksimal berapa kali titik nih tawon? Ya paling enggak sekitar 4 titik lah. 4 titik. 4 titik. Nah di situ kan Namanya perempuan. Nah, gitu kan. Nah, tuh. Kayak sini ada garisnya putih. Garisnya putih. Lu nggak enak, itu kan yang ini tau, putihnya tak ngentuk ini sih. Nggih. Ora enak, tuh. Iki boten ngentuk. Kebetulan tapi Ora nyokot lho, nyokot. coba. Iya toh. Ora. Ora. Mboten niku. Padahal jintok ya lho. Urung. ada di nek wedok ki nyokot ya, ora ngentuk. Lu kaget aku main. Ora. Gedung wadan kok kowe Mas sing gedung wadan. Ketemu di darah. Oh beda ya. Perbandingan 3 ya, 4 ya, 1 banding 7. Satu lebah ini kalau sama tawon gula itu 7. Tahun gula 7 iki siji. Nah, gitu perbandingannya. Kualitas banget gitu. 7 kali nyangat baru mati. Enggak mati, Pak. Enggak mati. Bisa mati kayak gini tuh kalau enggak itu. Istirahat. Kok enggak mati tuh? Enggak mati. Habis itu Paling untuk tuh enggak. ya gelem Mas lah bareng untuk masa raya. Sampai itu aja. Itu loh. Istirahat kenapa Mas? Saya di Kroya Cilacap sana 9 tahun terus di Jogja sampai sekarang pondoknya. Pondok pesantren itu lah dan gitu. Nah, narasi 6 Raisan. Wong saya buka praktek itu tahun 2006. Sudah mulai buka praktek dan di sini buka praktek beberapa tahun. Aslinya sini Mas ini. Saya Wonogiri ya di Oh, Serona. kiri ya di Serona. Saya masuk sini itu tahun 2000. Masuk sini loh, masuk sini loh. Berarti belum buka praktek. 23 tahun di sini. Di sini 23 tahun. Makanya jarang terapi sengat lebah itu. Mungkin ada tapi lebah bukan. Mas Pengeh sangat ramah dalam melayani pasien-pasiennya. Bahkan sering bercanda dengan tujuan agar pasien merasa nyaman dan merasa dihargai. Pelayanan yang ramah ini menjadi bagian dari terapinya. Lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. Semua usaha yang ditempuh ini dalam rangka ikhtiar untuk kesembuhan. Karena kesembuhan milik Allah. Hanya saja kita lupa untuk menjaga dan merawat raga fisik ini yang merupakan anugerah Allah. Sekian pengalaman dari kami. Semoga informasi metode penyembuhan ini berguna bagi Anda yang sedang berjuang memulihkan kesehatan. Jangan lupa untuk subscribe, like,
dan komen, serta share postingan ini agar lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.